قال أنس بن مالك رضي الله عنه انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شهر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن رضي الله عنه وإن قوما لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil hasanah bi Muhammadin wa amhadana min zulmati al-jahli wa al-dalaji. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idhni wa man nadana labbaika ya man nadana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم وبهذا الجمع العظيم limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Raja alam semesta, Maha Penguasa setiap ruh dan jiwa, Maha melimpahkan keluhuran sepanjang waktu dan zaman, cahaya kebahagiaan yang abadi, cahaya kemuliaan yang abadi, cahaya anugerah yang kekal, cahaya keluhuran yang kekal. Maha suci Allah, Sang Maha penerang langit dan bumi dengan cahaya zahir dan batin, cahaya yang menerangi jiwa dengan khusyuk dan kemuliaan. Segala sifat-sifat yang luhur terbit dari Sang Maha Percaya yang menerbitkannya daripada mataharinya. Sang matahari risalah dicipta untuk menerangi hamba-hambanya dengan cahaya dunia dan akhirat. Sayyidina Muhammad, cahaya kebahagiaan dunia dan akhirat, diterbitkan oleh Allah, oleh matahari ciptaannya, kekasihnya yang membawa kepada terang benderang kehidupan dunia dan akhirat. Sayyidina Muhammad, Maha suci Allah, cahaya yang abadi, cahaya kemuliaan, cahaya cinta dan kelembutan yang kekal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, panggilan kelembutan Allah tiada pernah terputus sepanjang waktu dan zaman lewat para nabi dan rasul, dan juga Allah jadikan seluruh jagat raya semesta ini sebagai seruan yang mengundang hamba-hambanya menuju dan mengenal Sang Pencipta, Pencipta langit, bumi dan seluruh alam semesta. Semakin mereka mendalami pengetahuan dunia ataupun pengetahuan akhirat, semakin mereka mendalami ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, jika mereka mendalaminya dengan hati yang suci, mereka akan menemukan Allah dan keagungannya ada di dalam setiap butiran sel di alam semesta yang merupakan lambang keagungan ilahi. Mereka akan menemukan kemuliaan tuntunan Sayyidina Muhammad dan kesempurnaan tuntunan Rasulullah SAW di dalam semua ilmu yang mereka pelajari. Maka beruntung mereka yang mengikuti tuntunan Sayyidina Nabi Muhammad yang mempelajari mutiara-mutiara luhur yang
disampaikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaih. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sang Maha Mulia dan Maha Bercahaya, Sang Maha Dermawan dan Maha melimpahkan anugerah sepanjang masa hingga masa berakhir dan bermula masa yang abadi dan kekal. Sang Maha pemilik kebahagiaan hidup, Sang Maha pemilik kebahagiaan dunia dan akhirat, Sang Maha pemilik dan pelimpah anugerah dunia dan akhirat. Berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kepadanya Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan baginya penyelesaian dari segala kesulitan masalahnya, dan Allah berikan dia rezeki dari hal yang tidak dia sangka-sangka. Maka benar inilah berita yang benar dari semua berita-berita yang kita dengar. Karena berita yang kita dengar dari media lebih banyak kita percaya daripada berita dari sang pemilik alam semesta. Tidak sepantasnya itu terjadi. Kita mesti lebih percaya daripada berita yang datang dari Allah daripada dari media, daripada dari makhluk. Ini berita datang dari Sang Pencipta alam yang mencipta jagat raya dari tiada, dan siap pula dengan segala anugerah yang kekal bagi hamba-hambanya yang mulia, yang mau mendekat kepada kemuliaan dan yang mencintai hamba-hambanya yang mulia. Umayyatillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah berusaha semampunya menjalankan perintah Allah, berusaha semampunya menghindari larangan Allah, beristighfar jika terjebak dalam dosa, dan bersyukur jika berhasil taat kepada Allah. Tapi kalau ingin diringkas, lebih diringkas lagi, apa itu takwa? Takwa adalah mengikuti Sayyidina Muhammad. Tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Apa itu takwa? Mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selain itu bukan takwa namanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wa may yattaqillah, barang siapa yang mengikuti Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul, memuliakan Rasul, merindukan Rasul, mengikuti apa-apa yang diajarkan sang Nabi semampunya, Allah limpahi rezeki dan penyelesaian dari segala kesulitan. Yang berbicara adalah sang pemilik rezeki dan segala kemuliaan. Yang berbicara Allah Rabbul Alamin. Kutumpah ruahkan untuk para pecinta Sayyidina Muhammad, apapun dari segala permasalahan akan diselesaikan, dan rezeki seluas-luasnya. Untuk siapa? Untuk yang bertakwa. Siapa? Orang yang mengikuti dan mencintai Muhammad Rasulullah. Hazinatullah, yaitu ancaman keluhuran dan anugerah dan kebahagiaan Allah. Sudah diperjelas melaksanakan bila rahmatan lil alamin. Tidak bersekal kecuali bahwa rahmat bagi sekalian alam semesta. Maka semakin kita dekat pada sang rahmat ini, semakin curahlah rahmat dari Allah bagi kita. Dalam kehidupan, dalam kematian, di alam barzakh, di alam dunia, di alam akhirat, penuh rahmat dan keluhuran jika kita mengikuti sahibul rahmat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dari tuntunan sang Nabi, siap di hadapan limpahan musibah menanti dunia, barzakh dan yaumul qiyamah. Ikuti sang Nabi, siap di hadapanmu limpahan anugerah di dunia, di barzakh dan yaumul qiyamah. Hadirin hadirat, karena inilah rahmatan lil alamin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki yang zahir, hisian dan ma'nawi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang zahir, masalah rumah tangga dipermudah, masalah harta dipermudah, masalah kehidupan pekerjaan juga dipermudah. Dan yang batin, saya berdosa, siang malam masih banyak berbuat dosa, tapi hati saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berusaha semampunya taat kepada Allah, tapi masih banyak yang saya tidak mampu untuk saya ikuti. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tanpa dia sadari suatu saat datang hidayah, membalik hari-harinya, berubah menjadi orang yang lebih saleh dari orang-orang yang dia lihat sebelumnya. Allah bisa ubah ruahkan cahaya hidayah hingga dia mulia dan luhur karena budi pekertinya atau karena niat baiknya. Allah mampu membuatnya dan terlimpahi kemuliaan dengan ia berusaha bertakwa kepada Allah. Semampunya hadir di majlis taklim, semampunya hadir di majlis zikir, semampunya lakukan salat lima waktu, semampunya berbuat apa-apa yang diperintah Allah, semampunya jauhi yang
bersiaplah dan minta wahai Rabbi dengan segala kelemahanku. Kalau aku mampu, tidak satu dosa pun yang aku lakukan, wahai Rabbi. Kalau aku mampu, siaplah aku hanya untukmu, wahai Rabbi. Namun hamba yang lemah penuh dosa ini, wa khuliqal insanu dhaifan. Kau dah ciptakan manusia yang lemah, maka lebih kau maha kuat, akulah yang maha lemah. Maka aku yang lemah ini bantulah. Segala amal-amalku yang buruk tambahlah menjadi kemuliaan, gantikan dengan yang mulia amal-amalku yang buruk ini. Hal seperti ini sangat mudah bagi yang maha dermawan dan maha memelihara kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dikatakan oleh Syekh Abdullah Basuddan di dalam rangkaian akhiratnya, ya Rabbi ma ma'na amal ta'amal lima kullu zalan lakin lana fika amal tuhil idham rahmat. Wahai Allah, kami tidak punya amal terakhir yang saleh, banyak siang dan malam amalnya. Rabbi ma ma'na amal ta'amal lima kullu zalan, amal-amal kami semuanya tiada artinya dibanding kenikmatan yang kau berikan. Lakin lana fika amal tuhil idham rahmat. Tapi kami punya cita-cita karena kau mampu menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah menjadi tanah, menjadi manusia kembali ke lapisan yang sudah hancur, bangkai rusak, hancur dari tanah, muncul lagi menjadi sempurna. Jadi seperti saya, Allah tumbuhkan menjadi manusia, bicara, mendengar, melihat, bergerak, berpuasa, boleh, baik, saleh, berbuat apa-apa di dunia ini. Jadi seperti saya yang tidak terlihat mata, Allah bisa melipat gandakan amal yang kita miliki daripada ketakwaan kita yang kecil. Allah bisa angkat dan Allah tumbuhkan itu semua dengan niat mulia kita sampai menjadi besar dan agung. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya mudah. Orang yang belum mengerti hadis ayat, belum mendengar ayat ini, mungkin masih merasa aku ini sering berbuat semampuku, bertakwa, beramal, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi aku terus masih dalam kesulitan. Sekarang kau telah dengar ayat ini dan kita tidak mendengarnya kecuali dengan izin Rabbul Alamin, maka percayalah dengan ketakwaanmu akan terbuka segala kemudahan. Namun jangan beribadah kepada Allah untuk mendapatkan ketakwaan, untuk mendapatkan kemudahan. Ibadahlah kepada Allah untuk ridha Allah, maka Allah akan memberimu kemudahan. Karena takwa itu bukan ibadah untuk mendapat kemudahan. Takwa itu ibadah kepada Allah, Allah yang memberi kemudahan. Karena kemudahan miliknya. Kemudahan tidak memiliki dirinya sendiri. Apakah kalian maksud saya? Kemudahan bukan miliknya sendiri, tapi kemudahan itu ada yang memilikinya, yaitu Allah. Kalau kita mengarah kepada pemiliknya, sang pemilik sudah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kemudahan dalam genggamanku, kata Allah, yang mendekat kepadaku, kujadikan masalahnya mudah, dunia dan akhirat. Janji Rabbul Alamin, pemilik dunia dan akhirat. Ambillah janji Allah yang telah kita dengar bersama ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan mulai malam ini kita terus berusaha lebih baik lagi berusaha lebih baik lagi menjauhi larangan Allah semampu kita dan berusaha memperbanyak doa mohon pengampunan kepada Allah SWT dan minta kepada Allah dan usahaku yang sedikit ini sempurnakanlah daripada amal-amalku yang buruk ini jadi sempurna dan minta janjimu ya ja'allahu min amrihi yusra. Kau jadikan permasalahan yang mudah bagi aku kemudahan untuk makin takwa, kemudahan untuk makin banyak berbuat baik, kemudahan untuk makin tenang ibadah. Di mana aku mau tenang ibadah kalau baru saja aku takbiratul ihram, aku sudah teringat pada masalah-masalahku. Bagaimana mau tenang aku baru takbiratul ihram, aku teringat kepada anakku yang masuk rumah sakit ataupun keluargaku yang timpa musibah. Bagaimana akan tenang wahai Rabbi? Kini aku berusaha untuk mendekat kehadiranmu, maka mendekatlah dengan kemudahanmu wahai sang pemilik kemudahan. Wa taqarraba ilayya 'abdi bi syukrin taqarrabtu ilayhi dirham. Pasti Allah akan jawab. Karena apa? Karena siapa yang mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya satu hasta. Yang mendekat padaku satu hasta, aku mendekat padanya satu depak. Memanatani masyarakat ataitu Allah. Barang siapa yang datang padaku dengan berjalan, aku datang padanya dengan bergegas. Kita berusaha bertakwa semampu kita, berubah diri kita, Allah segera datang lebih cepat melimpahkan kemudahan dan penyelesaian bagi kesulitan kita. Janji Rabbul Alamin. Apa ia? Buktikan karena kau telah mendengarnya. Kita tidak mendengarnya kecuali dengan izinnya, dan kita tidak mendengarnya kecuali Allah kehendaki kita untuk mendapatkan kemudahan itu. Allah menyeru kita bertakwa, Allah menyeru kita, maukah kau kemudahan? Maukah kau penyelesaian? Maukah
sampaikan jawabannya takwa kepadaku. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana dengan dosa-dosa? Wayattaqillahi waghfirlahu sayyi'atihi wa yaghfir lahu ajrahu. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Lalu bagaimana dengan usia lewat banyak dengan dosa-dosa apakah juga diampuni? Bagi mereka yang ikhlas bertobat kepada Allah, Allah yaqilla man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman kepada Allah dan memperbanyak amal saleh, Allah ganti seluruh dosa mereka berubah jadi pahala. Ya Allah, alangkah indahnya Engkau. Dosa bergulung-gulung berubah jadi gulung-gulung pahala. Kenapa? Karena Engkau menginginkanku taubat kepadaku, ingin dekat denganku, jangan risaukan dosa-dosamu, bukan tidak dengan pahala jika ingin taubat kepadaku. Alangkah indahnya Rabbul Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian orang-orang yang rindu dan asyik kepada Allah, mereka dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Usahanya, rumah tangganya, hari-harinya, kehidupannya penuh kemudahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dalam rahmat, wafatnya dalam rahmat, yaumul qiyamah bersama sahibul rahmat dan orang yang dilimpahi rahmat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad katabna fi Zabur أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Sungguh kata Allah, sudah tentukan dan kukapalkan dari mulai kitab-kitab sebelum Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya yang menjadi dahulu kalau bahwa apa? Bahwa bumi akan mewariskan pada hamba-hamba yang saleh. Bumi ini milik hamba Allah yang saleh. Siapapun yang menjadi penguasa yang ada di bumi, kekuasaannya, hartanya, kemuliaannya diwarisi para salihin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maksudnya Allah jadikan para salihin itu berkuasa di dunia. Makin dia saleh, makin dia berkuasa. Dan kekuasaannya abadi. Tidak sirna dengan sekian tahun selesai, tidak. Kekuasaan salihin abadi. Kekuasaan yang lainnya juga zina. Wa yasiru fil ardi yanzuru kaifa kana fil ardi alladziina min qablihim tabarra'a Allahu wa lil kaafiriina amsaluha ya'lamu anna Allaha mawla alladziina aamanu wa anna al-kaafiriina la lahum. Maka mereka tidak melihat di permukaan bumi banyaknya kekuasaan dan kerajaan-kerajaan yang tidak menyembah Allah, zina dan hilang begitu saja. Itu semua kenapa? Karena mereka beriman mempunyai Allah yang memiliki mereka dan memiliki bumi, tapi mereka itu tidak sirna sudah. Mana hartanya, mana kerajaannya, hilang dipendam oleh alam semesta, oleh bumi dan hilang begitu saja. Dan ini hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam kita telah mendengar bagaimana kekuasaan para salihin yang kekal dari Allah Subhanahu wa taala. Orang salehnya umurnya tidak panjang. Namun untuk kemuliaan yang tidak Allah sirnakan. Lihat di Aceh, dalam beberapa detik atau menit 300.000 lebih yang wafat karena tsunami. Tapi yang lari ke makam salihin selamat, ke masjid para salihin selamat. Kalau lari ke mana? Ke Timsar, bisa wafat ditelan air. Kecepatannya 300 km per jam, mobil tercepat pun tidak bisa lari dari kecepatan air itu. Kekuatannya ratusan juta ton, tingginya 30 meter air itu. Tapi terbelah di kuburan salihin dan masjid-masjid para salihin. Ini tidak pernah terjadi kecuali di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Langit laut terbelah. Tahu pagar masjid dan pagar para salihin. Ada apa dengan jenazah orang saleh? Mereka sudah wafat. Rohnya sudah dalam kemuliaan. Namun Allah Subhanahu wa taala yang mencintai mereka menjadikan jasad yang takwa kepada Allah, jasad orang yang saleh kepada Allah, walaupun telah wafat, karena dia selalu berada mengikuti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, jasadnya menjadi rahmat bagi yang hidup, maka yang hidup disuruh selamat karena dekat dengan jasadnya. Ini terjadi bukan dengan cerita, tapi diliput oleh seluruh media di dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi yang salehnya sudah dalam kemuliaan yang wafat. Namun Allah yang maha hidup mengabadikan kemuliaan mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak mustahil bagi para salihin salihat untuk membuat apa-apa yang ada dengan doa mereka dan munajat mereka satu kejadian berubah. Karena seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini telah Allah wariskan pada hamba Allah yang saleh. Di
Dibuktikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu bima fatihi khazainil ard hatta wudi'a bi yadi." Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radha, ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antum tastakhrijuna." Hadirin, demikian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kata Rasul, "Aku diberikan semua kunci kekayaan di permukaan bumi. Semua kekayaan, berlian, emas, semua pendaman-pendaman Fir'aun, pendaman kerajaan Singgasana Sulaiman, Singgasana Ratu Balqis, dan semua yang pernah ada sudah di tanganku," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Utiku bima fatihi khazainil ard hatta wudi'a bi yadi." Sampai ditaruhkan di tanganku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meneruskan ucapannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diberi oleh Allah seluruh rahasia pendaman kekayaan di bumi. Antum tastakhrijuna, datang waktunya kalian yang akan mengeluarkannya. Karena ada hadis yang juga menjelaskan di akhir zaman Allah perintahkan bumi memuntahkan semua pendaman hartanya yang pernah ada, dari Singgasana Raja Sulaiman, Singgasana Ratu Balqis. Orang Israel terus gali-gali di bawah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dikorek-korek terus digali-gali. Mau dicari Singgasana Raja Sulaiman, tidak akan ketemu. Datang waktunya itu akan dimunculkan oleh Allah di akhir zaman untuk pembenahan muslimin-muslimat di barat dan timur hingga kemakmuran tumpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman kelak. Janji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan waktunya telah sangat dekat. Dan datang waktunya setelah wafat gempa bumi, perpecahan, pembunuhan, al-haraj, pembunuhan banyak sekali, pertumpahan darah, dan banyak sekali yang mengaku Nabi. Dan setelah itu tumpah ruah kemakmuran. Semua sudah terjadi, tinggal kemakmurannya yang sehingga muncul di hadapan kita. Kalau Allah perintahkan bumi untuk memuntahkan semua pendamannya pada waktunya, kalau bukan waktunya tidak bisa dikeluarkan. Kalau saya ini tahu letak-letaknya, bahkan jangankan letaknya, mereka bisa memunculkannya dimanapun jika mereka diberi izin oleh Allah dan berdoa kepada Allah. Mana buktinya? Firman Allah di dalam surat An-Naml di zaman Nabi Sulaiman. Sulaiman berkata, siapa di antara kalian yang bisa membawakan Singgasana Ratu Balqis ke hadapanku sekarang? Di Yaman. Nabi Sulaiman ada di mana? Di Palestina. Jauh dari Yaman, Palestina, 2 bulan perjalanan di masa itu. Maka berkatalah Jibril bin Al-Jin, "Ana atika qabla an taquma." Aku, kata seorang jin dari umat Nabi Sulaiman, jin muslim tentunya. Aku bawakan sebelum kau berdiri dari Singgasana sudah sampai itu Singgasana Ratu Balqis. وقال الذين له علم وقال الذين له علم وقال الذين عنده علم من الكتاب أنا أتيك قبل أن يرتد إليك طرفك. Berkata seorang yang punya ilmu dari kitab Allah, pada misalnya, wahai Nabi Sulaiman, aku datangkan Singgasana Ratu Balqis sebelum kau memedipkan mata. Dalam sekejap mata Singgasana Ratu Balqis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan dalam tafsir di mana Ibnu Katsir dan lainnya Singgasana itu keluar dari bumi. Jadi dari Yaman sana tiba-tiba terpendam dalam sekejap, dalam waktu yang demikian singkat, terus menembus di bawah bumi, muncul di hadapan Nabi Sulaiman dengan kehendak Allah pada umat Nabi Sulaiman yang saleh itu lebih lagi umat Sayyidina Muhammad. Ibnu Katsir yang memuliakan Allah. Seperti itu bukan hal yang mustahil bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada mereka. Semakin kita bertakwa, semakin kita akan diberi kemudahan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan yang memuliakan Allah, maka jangan ragu, semakin cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah makin dekat datangnya kemakmuran. Dikatakan oleh dinukil dari riwayat yang lengkap bahwa di akhir zaman itu Allah akan membuat orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya raya. Kenapa? Karena umat akan terus mengalir kepada mereka. Kalau sekarang sebaliknya, orang-orang kekayaan Allah membawakan pada orang-orang yang musuh-musuh Islam, menjadi cobaan bagi muslimin. Mereka yang bertahan mau tidak mau menjadi susah hidupnya. Tapi akan datang waktu yang sangat dekat sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekayaan dimunculkan dimiliki para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga orang semua mengarah kepada Rasul ini. Semua perdagangan mereka maju, semua usaha mereka maju, semua peternakan mereka maju, semua pertanian mereka sukses, semua maju. Namun sebaliknya orang-orang yang musuh Islam, perdagangannya hancur, saling hantam satu sama lain, pertaniannya kena nama, peternakannya hancur, dibikin hancur oleh Allah Subhanahu wa taala hingga harta kekayaan mengarah kepada para salihin dan umat mengarah kepada salihin. Saat itu kemakmuran terjadi.
Rasul berkata di masa itu, sajdatun wahidah khairun lahum minad dunya wa ma fiha. Mereka lebih mencintai sujud daripada dunia dan segala isinya. Tumpah akan kemakmuran. Kalau sudah banyak orang yang cinta sujud di dunia ini, tanda kemakmuran sudah semakin dekat. Kita lihat makin banyak para pecinta Rasulullah SAW, makin dekat waktunya kemakmuran akan datang. Hadirin dalam kita pada hadis yang kita telah baca bersama tadi, bahawa Rasulullah SAW berkata Sayyidina Anas bin Malik, kami menunggu Rasulullah SAW untuk salat isya berjamaah sampai setengah malam, sampai larut malam sekali. Lalu Rasulullah SAW keluar lantas menyampaikan tausiah sebentar. Rasul berkata, nasa selalu untuk lalu orang-orang lain sudah salat isya, sebagian yang tidak di Masjid Nabawi, maksudnya yang di luar Madinah. Mereka sudah sholat, sudah istirahat tidur. Wa antum mazal bisalam dan kalian tetap mendapatkan pahala sholat terus selama kalian menantikan sholat. Mulai pada isya sampai Rasulullah SAW keluar di laut malam, mereka dihitung terus melakukan pahala sholat karena mereka menunggu satu sholat. Nah, ini yang tidak jelas seperti itu manis-manis sekali. Kita lihat kadang-kadang banyak yang menunda waktu sholatnya. Jadi itu harus dipahami. Sebagian orang tidak memahami. Tidak ada waktunya sholat. Sholat isya sedang maulid, sedang maulid taklim. Tunda tidak waktunya sholat isya, mengatakan saja. Habis itu teruskanlah di taklimnya. Ini buruk ngerti agama enggak? Sholat 4 waktu. Justru kalau kita menunggu sholat, sudah duduk di masjid, menunggu sholat itu dapat pahala sholat makin ditambahkan, makin banyak pahalanya. Bahkan di masa Rasul sampai dengan malam ditunda oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mendapatkan pahala sholat. Beda kalau kita melambat-lambatkan waktu sholat dan urusan dunia kita. Beda. Tapi kalau kita karena urusan akhirat, sudah duduk di masjid, tunggu majlis taklim belum selesai, terus makin ini bertambah setiap detik waktu kita dihitung sholat sampai selesai. Ditambahkan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bahwa kalian di dalam kebaikan selama menantikan kebaikan. Ini yang ingin kita dalami makna kalimat ini. Karena hadis ini disyaratkan diperjelas oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bahwa kita di dalam kemuliaan kalau menantikan kemuliaan, kalau kita menantikan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang hidup kita terus dalam kemuliaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menantikan saat jumpa dengan Rasul, sepanjang hidup kita itu orang-orang yang menanti jumpa dengan Rasulullah SAW. Hadirin apa yang Allah kita tunggulah dan tunggulah, cita-citakanlah perjumpaan dengan Allah dan Rasul, perjumpaan dengan ulama Rasulullah radhiyallahu anhu, perjumpaan dengan Ahlul Badr, para salihin, salihah, para awliya dan muqarrabin dan para imam agung. Maka waktu kita detik demi detik itu sebagai orang-orang yang sudah menanti perjumpaan itu tidak terbaikkan. Cita-citakanlah kemuliaan. Kita ingin kebahagiaan, kemakmuran di dunia dan kemakmuran di akhirat. Tapi cita-cita, tunggulah kebaikan. Aku ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah rindu pada orang yang ingin berjumpa dengan man habba liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi, man habba liqa'i ahbabtu liqa'ah, man habba liqa' Allah ahbabtu liqa'ahu. Demikian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu berjumpa dengannya. Kalau mulai sekarang kita sudah rindu jumpa dengan Allah, mulai sekarang Allah sudah rindu padamu. Kalau Allah rindu pada kita, apakah akan pendek umur kita dan diwafatkan? Tidak, justru ditambah oleh Allah. Supaya apa? Supaya makin lama dapat kemuliaan di dunia ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah biarkan dia terus hidup dalam kerinduan panjang waktunya. Allah biarkan pula kerinduan Allah mengalir pada kehidupannya, dan Allah berikan kemudahan di dalam kehidupan dunianya sebelum dia mencapai barzakh dan yaumul qiyamahnya akan semakin indah. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman diriwayatkan dalam hadis qudsi di dalam riwayat Sahih Muslim, dari pagi ini haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman faqad lahu. Wahai hamba-hambaku, aku sudah mengharamkan perbuatan zalim untuk diriku, maka aku mengharamkan pula perbuatan zalim atas kalian, maka janganlah saling berbuat zalim. Dijelaskan oleh Imam Nawawi Jazul Islam Barakatuh di dalam Syarah Nawawi al Sahih Muslim, maksudnya bukan Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim, karena sifat zalim mustahil pada zatnya Allah Subhanahu wa taala,
tapi maksudnya adalah tarhib wal tasydid bagi orang-orang, memberi semangat pada orang-orang bahwa Allah itu maha suci dari sifat yang zalim, maka sucikanlah kalian diri kalian dari sifat-sifat yang zalim. Wahai hamba-hambaku, itu maksudnya. Wahai hamba-hambaku, kulluhum zalimuna illa man hadaytu fastahduni ilaikum. Wahai hamba-hambaku, kalian ini semuanya berada di dalam kesesatan kecuali aku hidayah. Jika ingin bertambah hidayah, maka minta hidayah kepada Allah. Kita sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yu'til mal liman ahabba wa liman la yuhib, walakin la yu'til iman illa man yuhib." Allah itu memberikan harta kepada yang disayanginya dan kepada yang tidak disayanginya, diberi oleh Allah. Tapi Allah tidak memberikan iman kecuali kepada yang dicintainya. Pastikan dan pahami, aku dan kalian beriman kepada Allah. Tidak pula kita mau menyembah selain Allah, berarti Allah telah memberi hidayah kepada kita, berarti Allah mencintai kita. Karena Rasul bersabda, "Wala yu'til iman illa man yuhib." Allah tidak memberikan iman kecuali kepada yang dicintainya. Maka hadirin hadirat, itulah bukti bahwa aku dan kalian di dalam naungan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, kehadiran kita di malam ini, Allah tidak akan mengizinkan kaki kita menginjakkan majlis ini kecuali sudah Allah tetapkan bagi kita pengampunan, sebagaimana satu firman Allah di dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, untuk mereka yang hadir di majlis zikir, "Usyidukum malaikati inni qad ghafartu lahum." Saksikan wahai malaikatku, aku sudah mengampuni mereka yang berkumpul di majlis zikir. Hadirin hadirat, inilah sambutan rahmat ilahi sedikit yang kita ketahui, dan samudra keluasan yang akan tumpah pada kita tidak kita ketahui. Maka mohonlah, maka mintalah, maka berdoalah, maka bermunajatlah. Ingatlah kau selalu di dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat Sahih Muslim, mengalir air mata beliau hingga beliau membaca ayat bahwa Nabi Isa melepas diri dari umatnya yang berdosa, Nabi Musa melepas diri dari umatnya yang berdosa. Maka menangislah sang Nabi hingga turun Jibril alaihi salatu wassalam, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat kau menangis wahai Rasulullah? Rasul berkata, "Ya Jibril, ummati, aku tidak bisa melepas diri dari umatku yang berdosa." Demikian cinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mencintaimu dari Rasulullah, tidak di dunia, tidak di akhirat. Karena semua orang tidak mau dekat dengan berdosa di akhirat nanti. Semua ayah tidak mau mengakui anaknya yang berdosa. Anak berdosa, bukan anakku, takut dituntut oleh anaknya. Demikian anak, biar ayahnya berdosa, tidak mau mengakui itu ayahnya, karena takut dituntut pula. Demikian teman dengan teman, demikian kasih dan kekasih. Tapi Sayyidina Nabi Muhammad mengalirkan air mata, "Aku tidak bisa tinggalkan umatku yang berdosa, wahai Jibril." Demikian indahnya cinta beliau pula bercerita kepada Jibril kepada Allah. Lantas kembali, "Ya Rasulullah, assalamualaikum, inna Allah Subhanahu wa taala telah menjawab wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna nasuka wa nusika bahwa kami la nasuka bi ummati, kami tidak akan membuat kau kecewa pada masalah umatmu. Kau akan beri syafaat pada seluruh umatmu, walaupun mereka penuh dosa, pasti akan sampai di surga Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat." Dengan tangisan air mata Allah berikan untuk para berdosa dari umatnya seperti saya, jangan sampai kau neraka. Tentunya Allah punya hak untuk membersihkan dosa-dosa mereka di dalam neraka karena banyak berbuat kemungkaran. Namun selama mereka tidak menyembah selain Allah, selama mereka mengakui Nabi Muhammad SAW, mereka di dalam naungan doa Sayyidina Muhammad untuk sampai ke surga Allah. Mereka di dalam tangisan air mata Muhammad Rasulullah untuk masuk ke dalam surga Allah. Sehingga beliau berkata, "Man mata ala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang wafat dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan masuk ke dalam surga. Namun tentunya bisa lewat neraka yang lama kalau dia banyak berbuat dosa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia, memuliakan kita di barzakh, memuliakan kita di akhirat. Karena Allah terus membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu membuka kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman ya Rahim, doa-doa kami, munajat kami, banyak di antara kami yang terkena musibah, kesulitan dan masalah. Kami semua telah mendengar. Barang siapa yang bertakwa kepadamu, kan kau tumpahkan kemudahan, kan kau tumpahkan rezeki tanpa kami sadari. Maka nanti kehadiran kami di sini adalah bentuk ketakwaan. Maka limpah ruahkanlah rezeki wahai Allah. Lahiran
Muhammad SAW mencintai kita, ingatlah yang menciptakan beliau adalah Allah, yang menginginkan beliau mencintai kita dan menyayangi kita adalah pencipta dari Allah. Dia yang Maha Indah. Oleh hadirin hadirat, faidah hubungan kita dengan Allah dunia dan akhirat lewat tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan selanjutnya sebelum terakhir fikir dan waktu kita gunakan doa bersama untuk kalimat terakhir dan doa oleh guru kita Fadilatul Syekh Habib Muhammad Baqi Al-Qasri dan Muhammad Rasulullah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون